Halo lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Munarif dari Forum News Network. Ini tadi malam, wah seru sekali ya. Sebenarnya sejak kemarin sore ya sampai malam, siang hari malah tuh sampai malam hari itu banyak yang deg-degan ini ya, menunggu apakah betul Anies Baswedan itu akhirnya maju juga menjadi calon gubernur yang diusung PDIP untuk Jawa Barat gitu ya. Dan kalau saya amati petanya itu ada dua itu pendukung Anies tuh ya. Yang die hard di akar rumput itu mereka pokoknya nggak peduli mau Anies dari dimanapun, mau di Jawa Barat atau mungkin di Pangandaran, jangan-jangan ya. Mereka nggak peduli, yang penting Anies pokoknya dapat jabatan gitu. Tapi ini para pendukung Anies yang saya kira mungkin ini kita bisa sebut sebagai lebih rasional itu malah khawatir dan deg-degan kalau sampai kemudian Anies itu betul-betul maju di Jawa Barat. Mereka kebanyakan tidak sepakat untuk itu ya. Oke, nanti basis argumennya kita bahas berikutnya. Tapi kita review dulu ya peristiwa kemarin itu kan memang sepanjang hari kemarin itu dikabarkan Anies Baswedan itu akan diusung oleh PDIP berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono gitu ya. Dan itu memang bukan hanya gosip atau kabar-kabar burung biasa ya, karena itu memang ada tawaran kepada Anies Baswedan itu. Jadi kalau Anda perhatikan di media-media mainstream banyak sekali beritanya itu menanti kemungkinan Anies untuk maju atau tidak begitu ya. Dan itu berlangsung bahkan dramanya itu berlangsung sampai menjelang tengah malam gitu ya. Karena kemudian akhirnya setelah Anies memutuskan untuk menolak tawaran itu, ya PDIP itu last minute. Bahkan sebenarnya nggak last minute, itu udah melewati tenggat waktunya. Mereka itu akhirnya mendaftarkan dua kader internalnya, ini kader kader PDIP gitu ke KPUD Jawa Barat. Dan ini menurut catatan KPUD mereka itu mendaftarkannya pada pukul 00:08. Jadi udah lewat tengah malam, udah dini hari. Jadi sebenarnya kan batasnya harusnya tanggal pukul 24:00 ya. Nah, tapi diterima, dan yang datang itu juga bukan kandidat yang akan diusung. Yang datang itu adalah Ono Surono bersama dengan pengurus PDIP yang lain. Sementara kandidat yang diusung itu akhirnya yakni JJ Wiradinata, ini Bupati Pangandaran, dan Ronald Suradipraja. Ini aktor komedi dan juga penyiar ini ya. Ini dua-duanya kader PDIP. Mereka itu hanya datang melalui hadir secara online, secara daring. Mereka tampil tidak langsung, tapi yang datang ke sana hanya Ono dan para pengurus PDIP. Sementara dua orang ini, sepasang calon ini datang melalui daring gitu ya. Dan mereka sendiri mengaku bahwa itu last minute juga mereka diberitahu, tetapi katanya karena sebagai kader diperintahkan mereka siap saja. Karena memang skenario semula itu yang akan diusung itu adalah Anies Baswedan dipasangkan dengan Ono Surono. Informasi itu kan karena muncul karena semacam sinyal yang datang dari para petinggi PDIP, termasuk Puan yang menyatakan bahwa pokoknya tunggu saja nanti Jawa Barat akan ada kejutan. Begitu juga Hasto menyatakan seperti itu. Bahkan Ono Surono juga menyatakan seperti itu, ada kejutan, dan orang kemudian bisa menduga-duga bahwa yang dimaksud kejutan itu Anies Baswedan gitu ya. Nah, mari kita bahas ya akhirnya, karena setelah Anies batal itu kan kemudian peta di Jawa Barat juga berubah. Tadi itu kalau PJ tadi dengan Ronald itu diusung oleh PDIP sendirian, dan kemudian Kim Plus itu mengusung Deddy Mulyadi dan Irwan, sementara PKS dan Nasdem itu mengusung Saihu dan Ilham Habibie. Nah, sekarang kita bahas peta dari para pendukung Anies. Kalau Anda baca judulnya gitu ya, alhamdulillah lagi Anies nggak jadi diusung oleh PDIP di Jawa Barat, itu mewakili mereka-mereka yang saya sebut tadi tidak sangat khawatir kalau Anies kemudian dipasang di Jawa Barat ini ya. Karena buat mereka Anies di Jakarta kemarin itu ya diusung oleh PDIP itu bukan semata-mata pokoknya Anies dapat jabatan, tapi ada kalkulasi strategis yang mereka pikirkan. Tapi kalau mayoritas saya kira, kalau saya simak di media-media sosial, banyak terutama akar rumput mereka nggak peduli. Anies pokoknya harus jadi pejabat dalam hal ini, kalau nggak jadi Jakarta ya di Jawa Barat. Yang soal begini saya kira nggak perlu kita bahas terlalu jauh ya, karena ini kan lebih pada pertimbangan-pertimbangan emosional.
Sementara kalau yang pertimbangan rasional ini saya kira cukup menarik. Kenapa? Karena mereka khawatir sekali kalau kemudian Anies bersedia diusung oleh PDIP, apalagi belum tentu menang gitu ya di Jawa Barat. Wah ini buat Anies bakal betul-betul hancur-hancuran gitu. Makanya mereka menyatakan sekali lagi alhamdulillah. Banyak sekali tuh Anda cek aja di grup-grup pertemanan yang faksi yang pendukung Anies itu yang cara berpikir yang semacam itu gitu ya. Anda tentu bertanya dong, lah kenapa kemarin mereka semua kubu itu ya, baik kubu yang sekarang tetap berharap Anies dapat jabatan di Jawa Barat dan kubu yang tidak ingin Anies di Jawa Barat kok mendukung di Jakarta gitu ya, mendukung Anies dipasang bahkan diusung oleh PDIP di Jakarta itu mereka sangat mendukung dan mereka itu sangat kecewa ketika akhirnya Anies batal diusung oleh PDIP padahal dia sudah menggunakan baju nuansa warna merah yakni batik tenun bukan batik ya tenun ikat warna merah pakai celana hitam dan sudah tiba di kantor DPP PDIP tinggal diumumkan saja karena dia sudah menunggu bersama dengan calon pasangannya Rano Karno tapi tiba-tiba last minute dibatalkan. Soal apa yang terjadi sudah saya bahas sebelumnya tapi nanti saya akan bahas lebih lebih dalam lagi sesungguhnya benarkah itu hanya faktor Jokowi saja yang bermain membatalkan Anies Baswedan tapi ada aktor yang lebih besar sebenarnya yang punya peran sehingga kemudian pencalonan Anies oleh PDIP itu dibatalkan gitu. Para pendukung Anies yang rasional ini ketika mereka kemarin mendukung Anies untuk maju di Jakarta ini saya kira kan mereka membuat menganut prinsip ya ini para prase dari Niccolo Machiavelli. Anda jangan kalau ngomong Niccolo Machiavelli ini persepsi Anda pasti negatif ya. Padahal sebenarnya salah. Niccolo itu bukan negatif, dia seorang filsuf gitu yang mendefinisikan dan mencatat sejarah apa yang terjadi dan kemudian dia merumuskan dalam berbagai prinsip-prinsip pemerintahannya begitu ya. Nah, ini adalah salah satu prinsipnya yang disebut the end justifies the mean gitu ya. Ini banyak yang menerjemahkan tujuan menghalalkan cara, bukan seperti itu sebenarnya. Ini yang lebih tepat sebenarnya jika tujuan itu cukup penting secara moral, metode apapun untuk mencapainya itu dapat diterima. Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kalau tadi tujuan menghalalkan tujuan menghalalkan cara itu ya sudah pokoknya apapun hajar, pokoknya yang penting tujuan tercapai. Kalau ini tidak, sebenarnya yang yang dihitung atau dipertimbangkan dengan matang-matang itu adalah tujuannya ya. Oke, caranya seperti apa tapi yang penting tujuannya itu yang penting diluruskan karena kalau enggak nanti orang menghalalkan segala macam cara ya akhirnya yang terjadi adalah segala macam cara bahkan kekejaman dilakukan. Ini mungkin kalau dalam tradisi Islam ini disebut sebagai siasah gitu ya. Kadang-kadang orang kan ini orang rada bingung juga menerapkan siasah loh. Kesannya ini kan secara moral bertujuan kelihatannya nggak bagus, tapi tujuannya itu sebenarnya akhirnya itu bagus itu termasuk siasah. Walaupun sering kadang-kadang kita kabur menafsirkan siasah itu karena itu kemudian juga menjadi justifikasi padahal sesungguhnya itu bukan siasah tapi memang akal licik saja gitu. Oke, jadi itu yang terjadi di Jakarta kemarin ya kenapa kemudian para pendukung Anies ini baik yang dari kalangan level akar rumput dan kemudian mereka-mereka yang juga cukup kritis itu kompak mendukung Anies di Jakarta tapi ketika di Jawa Barat mereka tidak sepakat soal ini. Nah, mari kita bahas juga ya peluangnya itu ya. Ini kalau kemarin akhirnya Anies itu bersedia diusung oleh PDIP di Jawa Barat. Orang nggak salah kalau kemudian menafsirkan bahwa Anies ini adalah seorang pencari kerja ya, job seekers gitu ya. Ditaruh di mana saja ini nggak penting ya. Pokoknya dia punya jabatan begitu. Padahal kan sebenarnya kemarin tuh Anies diusung menjadi calon gubernur Jakarta setelah gagal menjadi calon presiden itu karena kan sebenarnya ada misi yang jauh lebih penting ketimbang jabatan itu sendiri dan jabatan itu hanya jadi stepping stone gitu ya jadi batu pijak saja gitu ya. Tapi kalau Anies kemudian ternyata ditaruh di Jawa Barat dia juga mau ya Anies itu sebenarnya cuma job seeker saja dia pencari kerja gitu ya. Dan ini banyak fenomena semacam itu di kalangan politisi kita. Anda pasti tahu tanpa saya sebut namanya gitu ada orang yang pernah jadi menteri, kemudian setelah tidak jadi menteri dia jadi wakil gubernur dan setelah jadi wakil gubernur dia maju menjadi calon gubernur dia kalah. Kemudian terakhir dia maju sebagai wali kota. Untung saja ketika dia maju sebagai wali kota dia menang. Kalau nggak menang, kalau dia kalah lagi, mungkin jangan-jangan dia akan maju di pilkades gitu ya. Nah,
Anies saya kira, menunjukkan hal itu dan tadi malam itu, setelah lewat tengah malam kepada wartawan yang menjegat dia itu, Anies yang keluar dengan wajah yang sangat cerah ini, dia, menyatakan bahwa besok ya, dijelaskan gitu ya. Tapi sebelumnya juru bicara dari, Anies yakni Sahrin Hamid itu menyatakan kepada media bahwa tidak ada aspirasi di Jawa Barat itu ya, kata dia, kenapa kemudian dia memutuskan, tidak maju, karena kalau di Jakarta beda katanya, Jakarta itu kan, aspirasi untuk mengusung Anies Baswedan dari, akar rumput itu sangat tinggi. Sementara kalau di Jawa Barat ini kan nggak ada ujuk-ujuk dia diusulkan di Jawa Barat dan kemudian kemudian dia mau di sana gitu ya. Yang kedua, ini dari kelompok-kelompok yang, tadi yang saya sebut rasional itu, sesungguhnya diusung oleh PDIP itu merugikan bagi Anies Baswedan ya. Kan kemudian Anda bertanya, kenapa di Jakarta mau? Yang tadi, yang saya sebut tadi, the end justifies the mean ya. Jadi ini lebih kalau di Jakarta itu lebih pada kalkulasi, yang apa, kalkulasi pragmatis tapi rasional. Kenapa? Karena saya kira ini saling saling menguntungkan ya ketika diusung oleh, PDIP, karena PDIP itu, dia sendirian, maju melawan, koalisi Indonesia Maju Plus, dan kemudian mereka tidak punya tokoh yang kuat untuk maju, ya, itu Anies, diperlukan Anies untuk mengimbangi koalisi Indonesia Maju Plus yang diusung kekuasaan gitu. Tapi ketika akhirnya Anies tidak jadi dan kemudian malah Pramono Anung yang dipilih, ya itu ya berarti kan, PDIP seperti saya sebut tidak serius melawan Jokowi gitu. Nah, jadi padahal kalau katakan kalau mereka kemarin jadi Anies yang diusung itu kan potensinya besar ya, potensinya bahwa untuk menang besar karena, dukungan terhadap Anies Baswedan itu sangat besar, dan kemudian ada pendukung-pendukung Anies yang tadi nggak peduli mau partainya apa, walaupun tadinya mereka jadi pendukung, PKS gitu karena Anies itu diusung oleh PKS, tapi ketika PKS nggak mau lagi dengan Anies dan kemudian didukung PDIP, ya mereka akan dukung PDIP. Ini ada kelompok-kelompok yang mengkhawatirkan sesungguhnya kalau kemudian Anies berkoalisi dengan, PDIP dengan cara diusung oleh PDIP itu, makanya selain Anies tentu saja dapat, posisi sebagai gubernur Jakarta kemarin itu, tetapi, PDIP ini potensinya juga akan membesar kembali gitu ya, karena apa? Karena tadi pendukung Anies yang mengalihkan dukungannya kepada PDIP. Padahal kan banyak mereka juga menilai, kan dua periode kali ini, dua periode kepresidenannya dari Jokowi ini kan didukung sepenuhnya oleh PDIP. Jadi kalau kemudian negara ancur-ancuran seperti sekarang ini gonjang-ganjing menjelang, serah terima jabatan Jokowi, ya PDIP itu punya tanggung jawab. Dia harus ikut mempertanggungjawabkan, dan bukannya tidak mungkin kalau PDIP itu kemudian membesar kembali karena dia mengusung Anies Baswedan, maka PDIP akan berkuasa dan kembali lagi terulang, masa-masa seperti sekarang. Itu kalkulasi dari kelompok-kelompok yang, lebih rasional tadi ya dalam dalam menilai dukungan mengapa mereka berbeda di Jawa Barat dan, di Jakarta. Yang ketiga, ini antara Jawa Barat dengan Jakarta itu, jelas berbeda ya. Ini baik peluang menangnya, atau katakanlah nanti kalau dia menang dan dia kemudian menjadi, gubernur di Jawa Barat gitu ya. Kalau dari sisi peluang menangnya, saya kira betul yang seperti dikatakan oleh juru bicara Anies, Sahrin Hamid tadi, bahwa tidak ada aspirasi dari Jawa Barat, dan dengan menyatakan tidak ada aspirasi itu secara kalkulasi itu dia kalah, itu sangat besar. Mari kita, menggunakan basis data itu Pilpres kemarin. Di Jawa Barat pada Pilpres kemarin itu Anies itu hanya mendapat, Anies Caimin ya, hanya mendapat 31% suara, sementara Prabowo Gibran menangnya jauh 58%, itu sama dengan angka nasional, lebih rendah sedikit saja. Nah, sementara PDIP itu di sana Ganjar Mahfud itu hanya mendapatkan 9% ya di Jawa Barat itu. Jadi kalau toh di Anies dan Ganjar itu digabung itu kan nggak sampai 40%, dan penolakan terhadap Anies dan Ganjar yang berkoalisi dengan PDIP pasti itu juga akan berpengaruh. Jadi secara kalkulasi berat buat Anies untuk memenangkan Jawa Barat. Nah, bagaimana di Jakarta? Di Jakarta itu kemarin Anies yang dipasangkan dengan Caimin itu memperoleh suara yang cukup signifikan, 41,07%. Sementara Prabowo itu memperoleh suara, Prabowo Gibran ya, itu memperoleh suara 41,67%. Ini hanya selisih 0,60% saja, dan kalau dari hitungan suara waktu itu hanya selisih 38.000.
Kemudian Ganjar dan Mahfud itu memperoleh 17,26%. Jadi dari situ saja kita sudah bisa ngukur ya. Ini kalau gabungan antara Anies dengan suaranya PDIP itu bisa sampai 57-58%. Ya di atas 50% lah begitu ya. Itu kita ngomong ketika pemilunya dicurangi ya. Kalau nggak dicurangi, dipastikan juga suara Anies ini di Jakarta pasti jauh lebih tinggi gitu. Jadi dari situ saja itu peluang Anies untuk menang di Jawa Barat itu kecil. Dan ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini akan sangat memalukan ya, sudah terkesan cari jabatan, kalah sekalian gitu ya. Nah ini itu kalau dia maju dia kalah. Bagaimana kalau menang? Kalau menang itu juga sangat berbeda. Karakter Jawa Barat dan Jakarta itu jelas berbeda. Secara demografi berbeda, secara kan kemudian secara culture politiknya berbeda, dan juga yang paling penting itu adalah karakter kotanya ya. Karena di Jakarta ini dengan karakter kota itu kan Anies itu bisa langsung melakukan eksekusi berbagai program kerja di Jakarta ya. Karena ini semuanya itu di bawah kemenangan dari gubernur. Kalau ada bupati, ada wali kota, itu semua juga diangkat oleh gubernur begitu ya, bukan DPRD. Berbeda dengan Jawa Barat. Jawa Barat ini kan banyak sekali kota dan kabupaten, dan itu kota dan kabupaten itu juga yang memerintah beda-beda partai politiknya ya. Jadi bisa saja di satu kota itu misalnya dikuasai oleh PDIP, tapi di kota atau kabupaten lain itu bisa dari partai lain. Jadi nggak mudah untuk mengendalikan provinsi seperti Jawa Barat. Belum lagi soal eksekusi ya, eksekusi kebijakan-kebijakan itu ya semua di tangan bupati dan wali kota. Beda dengan Jakarta ya, Anies mau bangun trotoar, mau bangun stadium dan sebagainya, dia tinggal eksekusi. Jadi peluang Anies untuk sukses seperti di Jakarta itu juga sangat berat. Jadi kalau dia maju, peluang untuk menang pun berat. Kalau dia kemudian terpilih pun untuk dia mengulang sukses story-nya seperti di Jakarta, ya itu sangat berat. Alasan berikutnya, ini Jabar itu ya tidak sestrategis ya Jakarta ya. Ini bagaimanapun juga media, terus kemudian level pergaulan politiknya dan sebagainya jelas berbeda antara Jabar dan Jakarta ya. Kalau kemudian targetnya Jakarta itu dia menjadi gubernur di Jakarta itu untuk batu lompatan untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2029, ya ini bukan pilihan yang tepat gitu kan. Bukankah Anies ini digadang-gadang akan menjadi capres berikutnya kan begitu ya. Jadi ini bolehlah dibilang kalau Anies dipindahkan oleh PDIP ke Jawa Barat, ini kan semacam pengobat lara untuk para pendukung Anies gitu, supaya jangan terlampau antipati terhadap PDIP. Jadi PDIP masih dapat untung ya, karena mereka tidak menyerahkan posisi yang strategis kepada Anies Baswedan di Jakarta, tapi kemudian dia memberikan Jawa Barat. Jadi diharapkan para pendukung Anies itu masih tetap mau mengalihkan dukungannya ke PDIP gitu ya. Karena buat PDIP sendiri kalau kemarin misalnya Anies jadi calon di Jakarta dan kemudian menang, dan ini kan juga akan menjadi hambatan yang sangat serius bagi PDIP jika ada kadernya akan maju di Pilpres 2029. Jadi saya kira putusan dari Anies sekarang ini untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat itu keputusan yang sangat tepat. Untungnya itu kalau toh jadi untung itu kecil, tapi kalau kemudian boncosnya itu jauh lebih besar. Jadi secara kalkulasinya manfaat dan mudorot gitulah, kalau kita menggunakan terminologi agama itu ya lebih banyak mudorotnya kalau sampai Anies kemudian bersedia maju di Pilkada Jawa Barat, apalagi kemudian diusung oleh PDIP. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.